Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas sejarah, khususnya sejarah Islam. Ada yang tahu? Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu pengertian apa itu sejarah. Sejarah merupakan catatan peristiwa masa lalu yang menjadi jembatan untuk memahami masa kini dan merencanakan masa depan. Dalam konteks Islam, mempelajari sejarah Islam menjadi sangat penting untuk konteks keislaman. Mempelajari sejarah Islam merupakan hal yang sangat penting untuk memahami perkembangan ajaran Islam, peradaban Islam, serta mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari memahami peradaban ajaran Islam. Sejarah Islam mencatat bagaimana ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, disebarluaskan dan berkembang menjadi ajaran Islam, menjadi agama yang dianut oleh jutaan umat manusia di seluruh dunia. Dengan mempelajari sejarah Islam, kita dapat memahami bagaimana Islam diwahyukan, bagaimana ajaran-ajarannya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya peradaban lain menurut Suryadi tahun 2019. Yang kedua yaitu mengenal peradaban Islam yang gemilang. Sejarah Islam juga mencatat puncak kejayaan peradaban Islam yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan lainnya. Pada masa kekhalifahan, pusat-pusat ilmu seperti Baghdad, Kairo, dan Cordova menjadi kiblat bagi para cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Prestasi-prestasi gemilang bidang sains, matematika, kedokteran, filsafat, dan arsitektur telah diukir oleh para ilmuwan dan pemikir muslim pada masa itu. Yang ketiga yaitu mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa bersejarah. Pelajari sejarah Islam juga memberikan kesempatan untuk hikmah dan pelajaran-pelajaran dari peristiwa-peristiwa bersejarah yang telah terjadi. Misalnya, kita dapat belajar dari pertempuran-pertempuran yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, bagaimana strategi dan taktik yang memberikan gunakan serta nilai-nilai kepemimpinan yang diterapkan. Atau kita dapat belajar bahwa dari masa kejayaan dan peradaban Islam, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kejayaan dan kemunduran tersebut. Serta yang keempat, membangun identitas dan jati diri sebagai umat Islam. Mempelajari sejarah Islam, kita dapat membangun identitas dan jati diri sebagai umat Islam. Kita dapat mengenal tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan peradaban Islam, seperti Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ilmuwan, dan pemikir muslim. Dan memahami sejarah Islam, kita dapat menghargai warisan peradaban Islam dan berusaha untuk melestarikan dan mengembangkannya. Yang kelima yaitu membangun peradaban yang unggul. Akhirnya, mempelajari sejarah Islam menjadi sangat penting dalam membangun peradaban yang unggul, mengambil pelajaran dari masa kejayaan
peradaban Islam. Kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung terciptanya peradaban unggul, seperti semangat menuntut ilmu, kecintaan terhadap ilmu, pengetahuan, toleransi, dan keterbukaan tertutup terhadap budaya lain. Dengan demikian kita dapat merencanakan langkah-langkah strategis untuk membangun peradaban yang unggul dilindasi oleh nilai-nilai Islam. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.